Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Langsung saja saya masuk ke dalam ceramah pendek saya yang berjudul Mengambil Hikmah dari Kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Apabila kita tidak diberikan oleh Allah kedua nikmat itu, maka kita tidak akan dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk bimbingan Islam, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, intan kota Mekah, mutiara kota Madinah, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Langsung saja saya masuk ke dalam ceramah pendek saya yang berjudul Mengambil Hikmah dari Kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Yang artinya, tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa kematian, yaitu hikmah yang pertama, kematian mengingatkan kita bahwa waktu sangat berharga. Tak ada satu orang mukmin pun yang mampu mengingatkan kita betapa berharganya waktu selain kematian. Tak seseorang pun tahu berapa lama lagi jatah hidupnya di dunia ini akan berakhir. Sebagaimana tak seseorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. Ketika seorang manusia melalaikan waktu pada hakikatnya, berarti ia sedang mengiring dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Tak satu detik pun waktu yang kita lewatkan pada hakikatnya, melainkan ajal kita sendiri telah mendekat. Dan semua waktu yang kita lalaikan pada hakikatnya akan diminta untuk dipertanggungjawabkan hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, kematian mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa.
Apabila kehidupan di dunia ini bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara, maka kematian adalah segala peran. Apapun peran yang kita mainkan, apabila sutradara kita mengatakan habis, usai sudah permainan. Terkadang ada orang yang bangga ketika mendapatkan peran sebagai seorang pemimpin, ada yang sombong ketika mendapatkan peran sebagai orang yang kaya, dan juga ada yang sedih ketika mendapatkan peran sebagai orang miskin. Tetapi ingat Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, semuanya akan berakhir ketika kematian sudah mulai menjemput, dan barulah kita sadar bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Dan semua peran yang pernah kita mainkan di dunia ini, baik sebagai seorang pemimpin, orang yang kaya, orang yang miskin, akan diminta untuk dipertanggungjawabkan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, kematian mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Ilmu fikih Islam pernah menjelaskan, tidak ada satu benda pun yang dapat kita masukkan ke dalam liang lahat. Sekecil apapun, sebesar apapun, tetap tidak ada satu benda pun yang dapat kita masukkan ke dalam liang lahat, kecuali kain kafan. Siapapun dia, kaya atau miskin, penguasa atau rakyat jelata, semuanya akan merasakan kematian dan akan memasuki liang kubur. Tidak ada orang yang mau menemani kita kecuali kebaikan yang pernah kita perbuat di atas dunia, sedekah yang pernah kita infakkan, salat yang pernah kita dirikan, puasa yang pernah kita laksanakan, qiyamul lail yang pernah kita laksanakan. Hanya itu yang akan menjadi teman dan pembela kita ketika kita di dalam kubur, ketika malaikat sedang menginterogasi kita. Dan hikmah yang terakhir, kematian mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Kejayaan dan kesuksesan dapat menghanyutkan para anak manusia ke dalam sebuah khayalan. Seakan-akan anak itu berpikir bahwa dirinya akan hidup selama-lamanya. Seakan-akan anak itu ingin mengungkapkan kepada dunia, tidak ada satu orang mukmin pun yang mampu memisahkan dirinya dengan nikmat yang ada pada saat ini. Ketika ajalnya sudah mulai menjemput, sudah memberitahu kepada orang yang selalu melalaikan perintah Allah, barulah ia sadar untuk segera bertaubat kepada Allah. Tetapi semuanya telah terlambat karena ajalnya tidak bisa dielakkan lagi. Seperti apapun kita mengelakkan ajal kita, tetap ajal kita akan menjemput diri kita. Disinilah kita dapat melihat dan juga menyimpulkan bahwa sebenarnya kematian itu tidak memandang umur, baik itu tua, dewasa, remaja, anak-anak, balita. Kematian juga tetap tidak akan memandang umur, dan kematian juga tidak akan memandang hal-hal yang kita lakukan, yang kita perbuat ketika ajal akan menjemput kita. Contoh misalnya, ketika sedang memasak, kematian datang menjemput kita. Ketika sedang mengendarai motor, kematian datang menjemput kita. Ketika kita sedang melaksanakan perintah Allah, kematian juga datang menjemput kita. Dan kita tidak akan dapat mengelakkannya, karena itu sudah ajal. Sebelum saya mengakhiri ceramah pendek saya ingin menyampaikan sebuah doa agar kematian kita, agar sakaratul maut kita nanti dilancarkan. Angkatlah tangan ibu bapak semua, tundukkanlah kepala biar saya yang memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu di beragama. Limpahkanlah kami ilmu, limpahkanlah kami rezeki. Terimalah taubat kami sebelum kematian itu datang, rahmat sebelum kematian itu tiba, dan pengampunan ketika kematian itu terjadi.
Semoga doa yang saya sampaikan tadi dapat melancarkan sakaratul maut kita ketika kematian sudah mulai menjemput kita. Hanya di situ saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.